Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri Sari Ningtyas dengan NIM 415210101155. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kontainer dan Docker. Apa yang dimaksud dengan kontainer? Kontainer adalah unit standar perangkat lunak yang mengemas kode dan semua dependensinya sehingga aplikasi berjalan dengan cepat dan andal dari satu lingkungan komputasi ke lingkungan komputasi lainnya. Kontainer biasanya digunakan untuk menyimpan data dan menyediakan lingkungan yang khusus di mana setiap aplikasi dapat berjalan masing-masing. Hal ini memungkinkan proses pembuatan aplikasi yang lebih cepat dan efisien tanpa perlu khawatir apakah aplikasi dapat dijalankan di perangkat keras yang menjalankannya atau tidak. Kontainer dapat dipindahkan, diisolasi, dan dikelola secara independen. Kontainer memungkinkan penyebaran aplikasi dalam lingkungan yang konsisten tanpa tergantung pada infrastruktur fisik atau virtual tertentu. Dalam kontainer sendiri, semua dependensi dan konfigurasi aplikasi dikemas secara bersamaan sehingga mudah untuk didistribusikan ke lingkungan produksi. Kontainer berbentuk seperti package di mana semua aplikasi dan dependensi yang dibutuhkan ini dapat dipasang di package ini. Sehingga pada proses development hanya package ini saja yang dideploy ke server. Package ini sudah berisi apapun yang dibutuhkan sebelumnya. Sehingga dengan menggunakan kontainer ini kita tidak perlu menginstal aplikasi dan dependensi lainnya di server. Seperti gambar yang terdapat di sini, perbedaan antara virtual machine dan kontainer dapat dilihat pada virtual machine. Hypervisor memvisualisasi hardware fisik. Hal ini menyebabkan tiap mesin virtual memiliki guest OS, virtual copy dari hardware yang OS harus jalankan, dan aplikasi beserta library dan dependensinya. Sedangkan di kontainer itu memvisualisasi sistem operasi sehingga tiap kontainer sendiri terdiri hanya aplikasi serta library dan dependensi yang dibutuhkan. Kontainer tidak membutuhkan guest OS untuk setiap instansi dan dapat dengan mudah memanfaatkan fitur dan resource dari host OS. Kontainer juga yang membuat arsitektur microservice mungkin untuk dilakukan. Nah, keuntungan menggunakan kontainer itu yang pertama adalah ringan. Kontainer menyediakan virtualisasi yang berbeda konsep dengan virtualisasi hardware yang tersedia di virtual machine. Menggunakan host dan kernel yang sama, kontainer berbagi manajemen memori, manajemen proses, input, output, dan lain-lain. Sementara proses pada tiap kontainer ini terisolasi dan mempunyai dependensi yang terpisah. Yang kedua itu adalah kinerja yang maksimal. Karena pada kontainer dikelola oleh host yang sama, maka proses pada kontainer ini dijalankan dengan kinerja yang sama seperti host. Dan yang ketiga itu adalah konsumsi sumber daya yang lebih rendah. Karena kontainer tidak membutuhkan virtualisasi hardware yang sepenuhnya, maka satu host dapat mempunyai banyak kontainer dibandingkan dengan virtual machine. Maka dengan menggunakan kontainer, kita tidak perlu untuk menginstal operating system lainnya. Kita hanya perlu menggunakan operating system bawaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan Docker? Docker ini adalah platform terbuka untuk mengembangkan, mengirim, dan juga menjalankan sebuah aplikasi. Docker ini termasuk salah satu kontainer. Nah, sebenarnya itu terdapat banyak macam aplikasi untuk kontainer ini. Namun, salah satunya yang paling terkenal dan yang paling sering digunakan adalah Docker ini. Nah, Docker memungkinkan kita untuk memisahkan aplikasi dari infrastruktur sehingga dapat mengirimkan aplikasi dengan cepat. Dengan Docker, kita dapat mengelola infrastruktur itu dengan cara yang sama seperti mengelola aplikasi atau infrastruktur dengan kode. Docker ini menyediakan kemampuan untuk mengemas atau mempackage dan menjalankan aplikasi di lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer.
Isolasi dan keamanannya memungkinkan kita untuk menjalankan kontainer secara bersamaan. Kontainer yang ringan dan berisi semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, jadi tidak bergantung pada pustaka yang ada di host pada operating system. Nah, keuntungan menggunakan Docker yang pertama itu adalah memiliki konfigurasi yang sederhana. Docker memiliki konfigurasi yang cukup sederhana dan dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang sedang kita kembangkan. Hanya dengan menentukan beberapa kode, Docker ini akan membuat environment sendiri yang berbeda dengan environment dari server utama. Lalu yang kedua itu adalah tingkat keamanan yang baik. Docker memiliki tingkat keamanan yang baik. Docker akan memastikan aplikasi yang sedang berjalan tidak dapat mempengaruhi kontainer. Selain itu, Docker juga memiliki fitur keamanan lain seperti pengaturan OS host mount dengan akses read-only sehingga tidak akan mengubah konfigurasi apapun kecuali ada yang memiliki akses secara penuh. Dan yang ketiga adalah dapat dijalankan pada beberapa platform cloud. Salah satu penyebab Docker banyak diminati oleh banyak perusahaan adalah karena Docker dapat dijalankan pada beberapa platform cloud. Dengan begitu, penggunanya akan lebih fleksibel dalam melakukan porting aplikasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.